Mari kita menyelami kisah hidup dan pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr, seorang intelektual besar dari dunia Islam Syiah kontemporer yang dikenal sebagai sang mujtahid filsuf. Narasi ini akan disampaikan secara runut, sederhana, dan logis agar mudah dipahami sekalipun latar belakang filsafat. Bagian 1. Latar belakang dan awal kehidupan. Muhammad Baqir Al-Sadr lahir pada tahun 1935 di kota Qazimain, Irak. Ia berasal dari keluarga Al-Sadr, sebuah keluarga ulama besar Syiah yang berpengaruh di Irak dan Iran. Ayahnya wafat ketika ia masih kecil dan tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang sangat kuat. Sejak usia muda, Al-Sadr sudah menunjukkan kecemerlangan intelektual. Ia belajar di Hauzah Najaf, salah satu pusat keilmuan Syiah terbesar. Di usia belasan tahun, ia sudah menulis karya-karya serius. Dan pada usia sekitar 25 tahun, ia sudah dianggap sebagai mujtahid, yakni seorang yang punya otoritas memberi fatwa hukum Islam. Namun Al-Sadr bukan hanya ahli fiqh. Ia juga tertarik pada filsafat, ekonomi, politik, dan metodologi ilmu pengetahuan, menjadikannya ulama yang multidisipliner. Kritik terhadap kapitalisme dan Marxisme. Salah satu kontribusi terbesar Al-Sadr adalah dalam pemikiran ekonomi Islam. Di masa itu, 1970-an, dunia Arab sedang bergulat dengan dua arus besar, kapitalisme ala Barat dan sosialisme Marxis ala Timur. Al-Sadr melihat bahwa kedua sistem ini sama-sama bermasalah bagi dunia Islam. Kapitalisme terlalu menekankan kebebasan individual dan melahirkan ketimpangan. Marxisme terlalu materialistik dan menghilangkan dimensi spiritual manusia. Ia menulis buku penting, Iqtisaduna. Dalam buku ini, ia menyajikan teori ekonomi Islam sebagai alternatif. Ia tidak sekadar mengkritik sistem lain, tapi menyusun kerangka ekonomi berbasis nilai-nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Gagasannya, kekayaan adalah amanah dari Tuhan, bukan milik mutlak individu. Negara berperan dalam distribusi adil, tapi tetap menjaga kepemilikan pribadi dalam batasan syariat. Tidak boleh ada akumulasi kekayaan ekstrem atau eksploitasi buruh. Bagian 3. Epistemologi dan filsafat ilmu. Al-Sadr juga mendalami filsafat ilmu dan logika. Dalam bukunya Falsafat Kita, ia membahas dasar-dasar pandangan dunia Islam dan membandingkannya dengan filsafat Barat, seperti materialisme dialektik, empirisme, dan rasionalisme Barat. Gagasannya, Islam punya pandangan dunia yang khas, tauhid, keteraturan alam, tujuan hidup manusia. Ilmu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dan akidah. Filsafat Islam tidak harus meniru Barat, tapi bisa mengembangkan kerangka sendiri dari Quran dan akal. Buku ini menjadi fondasi bagi banyak gerakan pemikiran Islam modern, khususnya di kalangan Syiah. Bagian 4. Pandangan tik dan konsep wilayah. Dalam konteks politik, Al-Sadr adalah pendukung peran ulama dalam kehidupan publik, tapi dengan pendekatan yang lebih filosofis daripada politis praktis. Ia mengembangkan konsep wilayah al-ummah. Artinya kekuasaan ada di tangan umat, bukan hanya ulama secara eksklusif. Namun, ulama berperan sebagai pengawal moral dan hukum dalam struktur pemerintahan. Ia menolak sekularisme total, namun tidak serta-merta mendukung teokrasi mutlak. Gagasannya kelak memengaruhi teori wilayat al-faqih yang dikembangkan oleh Khomeini di Iran, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Bagian 5. Inspirasi dan pengaruh. Tokoh yang sangat memengaruhi Al-Sadr adalah Imam Ja'far al-Shadiq, Imam Syiah ke-6, pelopor mazhab hukum dan filsafat Islam awal. Allamah Tabatabai, filsuf besar Iran dari mana ia belajar metafisika dan filsafat Mulla Sadra. Syekh Murtadha al-Ansari, tokoh logika hukum Syiah yang membentuk dasar usul fiqh modern. Selain tokoh klasik, Al-Sadr juga mengkaji pemikiran Karl Marx, Immanuel Kant, hingga Descartes untuk meresponsnya secara rasional dari sudut pandang Islam. Bagian 6. Akhir hidup dan warisan. Karena pengaruh dan aktivitas intelektual politiknya, Al-Sadr dianggap berbahaya oleh rezim Saddam Hussein. Ia mendirikan Partai Dakwah Islam dan aktif menentang kediktatoran Ba'ath. Pada tahun 1940, ia ditangkap dan dieksekusi bersama saudara perempuannya, Bint al-Huda, oleh rezim Saddam. Ia wafat dalam usia 45 tahun, namun karya-karyanya tetap hidup dan terus dipelajari. Bagian 7. Warisan filsafat Al-Sadr, antara Islam dan modernitas. Warisan pemikirannya sangat besar, mengintegrasikan ijtihad, filsafat, ekonomi, dan sosial politik, membangun epistemologi Islam modern yang tidak inferior pada Barat.
menjadi inspirasi bagi gerakan intelektual di Irak, Iran, dan Lebanon. Penutup, Muhammad Baqir Al-Sadr dalam satu kalimat. Muhammad Baqir Al-Sadr adalah suara akal Islam yang melampaui sekadar fatwa, menghidupkan filsafat sebagai jalan untuk menegakkan keadilan ilahiyah di dunia modern. Jika kamu ingin saya bisa bantu buat ringkasan visual seperti peta pemikiran atau infografik ringkas tentang pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. Ingin dilanjutkan ke sana?